China punya alutsista menumpuk, tapi tak bisa bertempur. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Kekuatan militer Cina pada saat ini memang seolah tak tertandingi karena keberaniannya menentang hegemoni Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Dilengkapi dengan deretan alutsista modern yang merata di 3 matra Cina, menunjukkan kelasnya sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terbesar di kawasan Asia. Namun di balik kedikdayaan tersebut, beberapa kelemahan justru mulai muncul satu persatu di tubuh militer Cina. Hingga saat ini hal tersebut dianggap sebagai salah satu celah lewat analisis yang dilakukan pengamat kemiliteran, mulai dari korupsi di internal militer hingga kekurangan tenaga ahli di lapangan. Faktanya pasukan Cina saat ini tidak memiliki pengalaman bertempur. Itulah analisis yang dikeluarkan oleh Timothy Hart, pakar dan peneliti pertahanan di lembaga non-profit Grand Corporation yang diubah oleh National Interest. Timothy Hart meletakkan pompa teknologi militer Cina yang mengesankan, berbanding terbalik dengan minimnya kemampuan personilnya untuk mengoperasikan alat-alat tempur yang ada. Di sisi lain, korupsi adalah borok bagi kemajuan sebuah negara. Masalah ini pula yang terjadi di internal militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina, di mana para perwiranya doyan melakukan korupsi hingga berujung pemecatan. Nilai ini mulai dirasakan ketika Cina dipimpin oleh Jiang Zemin yang merangkap Ketua Komite Militer Pusat. Beberapa perwira tinggi militer seperti Jenderal Su Chaiho dan Jenderal Go Bok-yong dipecat pada 2012 silam karena ketahuan korupsi. Skandal korupsi di tubuh militer memang memiliki pengaruh yang signifikan pada militer. Hingga masuk di era Xi Jinping, petinggi Partai Komunis Cina itu melakukan reorganisasi di tubuh militer dan memerintahkan infoversi secara masif terhadap pembebasan rakyat Cina. Reformasi besar-besaran di tahun 2015 itu membuat militer Cina harus beradaptasi dengan aturan baru, seperti restrukturisasi rantai komando, modernisasi senjata, hingga kontrol partai secara penuh terhadap keputusan tempur pada masing-masing angkatan bersenjata. Sementara itu, pesatnya kemajuan teknologi alutsista Cina ternyata tidak dibarengi dengan pengadaan SDM yang mumpuni. Alhasil, beberapa sektor kekurangan personil untuk mengoperasikan alutsista tempur yang ada. Salah satunya dari matra udara yang kekurangan pilot pesawat tempur dan pilot helikopter berbasis kapal induk. Defisit personil ini pun berusaha ditutupi oleh mereka dengan mengadakan perekrutan besar-besaran. Konflik terakhir yang dialami Cina adalah saat mereka dikalahkan oleh militer Vietnam pada pertempuran besar di tahun 1979. Kekalahan tersebut hingga saat ini masih menghantui pasukan pembebasan rakyat Cina, karena upaya mereka membangun reputasi sebagai kekuatan bersenjata akan sia-sia. Hal tersebut ditambah dengan pensiunnya para veteran yang terlibat dalam pertempuran tahun 1979 tersebut. Praktis generasi militer Cina saat ini benar-benar buta pengalaman tempur. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, tentu Cina tertinggal jauh soal pengalaman tempur perang. Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, Perang Irak, dan serangkaian operasi negara-negara konflik membuat Amerika memiliki cukup sumber daya pendidikan dan latihan yang terus-menerus diperbaharui. Prajurit pun mendapat doktrin militer sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Inilah tantangan yang dihadapi oleh Cina jika ingin menjadi negara adikuasa seperti Amerika Serikat. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.